Ya. Baik, kita mulai. Mungkin siap ya. Farhani siap ya? Siap, Bapak. Ya, saya mulai pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk semua peserta mata kuliah manajemen dan administrasi sekolah. Pada kesempatan perkuliahan online kali ini, dan kepada semua peserta yang hadir berkenan untuk mengikutinya dengan baik secara virtual. Kemudian semoga kita juga berharap bahwa perkuliahan kita kali ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat hasil yang maksimal sesuai dengan harapan yang telah dibuat. Perkuliahan kita dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengantar dosen dalam rangka untuk menyampaikan tujuan dan maksud daripada perkuliahan ini. Kedua, pelaksanaan diskusi yang dipimpin oleh moderator yang telah ditunjuk. Dan yang terakhir ada sisi refleksi untuk bisa merespon atau melakukan tanggapan balik. Baik, untuk para mahasiswa semua yang hadir pada perkuliahan kali ini, kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam sekolah. Supaya perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal serta berkah, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Adapun tujuan perkuliahan ini adalah dapat mengidentifikasi tentang kepemimpinan dalam sekolah dengan tujuan bagiannya adalah mengidentifikasi konsep kepemimpinan dalam sekolah dan 2 tugas pokok serta fungsi kepemimpinan. Baik, selanjutnya waktu saya persilahkan kepada moderator untuk memimpin pelaksanaan diskusi pada hari ini. Oke, saya ralat ya bahwa tujuan perkuliahan ini atau materi yang kita bahas sesuai pada materi yang telah dibawakan oleh Farhani adalah struktur sekolah dan pengajaran. Dengan subbagian adalah desain terhadap struktur organisasi sekolah dan tugas pokok serta fungsi petugas sekolah. Saya selanjutnya serahkan kepada moderator. Silakan. Aminuddin atau Nursipa Galuh. Moderatornya siapa? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ambil alih Pak. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Suhaimi, MPD, yang selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen dan administrasi sekolah, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam tidak lupa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini kita akan presentasi mengenai
topik yang akan dibawakan adalah struktur pendidikan dan pengajaran. Saya Galuh Nursyifa selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok penyaji yaitu dari kelompok 4 yang bernama Saudara Ahmad Farhani dari kelas A2. Kemudian rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini antara lain pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup serta tambahan dari dosen pengampu. Acara pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka diskusi kali ini, marilah kita sama-sama berdoa dalam hati menurut keyakinan kita masing-masing agar diskusi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Memasuki acara kedua yaitu penyajian materi. Untuk waktu yang lebih efisien, saya persilakan kepada Saudara Ahmad Farhani untuk menyajikan hasil diskusi. Baik, terima kasih untuk saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ahmad Farhani, pemateri pada materi keempat kali ini. Mohon izin untuk membawakan materinya. Dan sebelumnya saya memohon maaf atas pendingnya waktu saya, karena seharusnya saya adalah presentator untuk minggu sebelumnya, dikarenakan ada suatu kegiatan yang mengharuskan saya tidak bisa untuk mengikuti perkuliahan pada minggu sebelumnya. Dan minggu kali inilah baru bisa untuk menyampaikan materi dan bertukar materi dengan saudara Harun Ar-Rasyid Lim Siong Bin. Baik, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang struktur pendidikan dan pengajaran. Teman-teman sekalian, patut kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari struktur pendidikan dan pengajaran tersebut. Namun di sini saya lebih berkaca terhadap organisasi, berkaca kepada organisasi yang akan saya kaitkan dengan struktur pendidikan dan pengajaran nantinya. Baik, tentunya teman-teman sekalian, struktur itu berbeda dengan struktural. Struktur ini adalah istilahnya suatu yang akan disusun, yang direncanakan secara tersusun, yang nantinya akan menjadi struktural. Dan berarti struktural ini adalah struktur-struktur yang sudah disusun dan menjadi satu kesatuan. Baik, dan berikutnya adalah tentang organisasi. Dan organisasi adalah susunan dan aturan-aturan dari berbagai bagian. Dan pengorganisasian ini adalah suatu proses pembagian, pembatasan tugas-tugas, dan tanggung jawab, serta penetapan hubungan antar unsur organisasi. Dan kita dapat mengambil kesimpulan istilahnya bahwa struktur pendidikan dan pengajaran ini sebelum akan dilaksanakan itu haruslah ada terlebih dahulu suatu perencanaan agar dapat berjalan secara terstruktur. Misal, nanti kita sebagai guru akan yang namanya dihadapkan untuk menyusun atau menstruktur materi yang akan kita bawakan di setiap satu semesternya. Misalnya kita akan menyusun silabus. Nah, kemudian akan kita susun pula RPP yang akan kita bawa terhadap lingkungan pendidikan. Dan itulah juga nantinya yang akan membatasi tugas-tugas yang akan kita bawa di setiap pertemuan-pertemuan yang mana di setiap pengajaran itu dilakukan. Misalnya pada hari ini, pertemuan hari ini kita akan membahas suatu pelajaran tentang sejarah misalnya. Maka disitulah terdapat suatu batasan-batasan bahwa apa yang akan kita bahas nantinya tidaklah atau jangan sampai keluar dari topik pembahasan. Seperti itu. Lanjut untuk slide berikutnya, yaitu tentang konsep organisasi sekolah dan pengajaran. Nah, berkaca pada konsep dan lembaga pendidikan itu adalah suatu organisasi yang unik dan kompleks karena lembaga pendidikan ini merupakan suatu lembaga penyelenggara di dalam pendidikan. Bagaimana tidak,
lembaga pendidikan ini tidaklah hanya terdapat di satu lingkungan saja. Lembaga pendidikan itu terdapat di berbagai lingkungan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat, seperti yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Untuk di lingkungan keluarga, itu penyelenggara pendidikannya adalah siapa? Penyelenggara pendidikannya adalah orang tua dan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah untuk melakukan pengajaran-pengajaran apapun itu yang berkaitan dengan suatu hal yang terstruktur untuk menjalankan suatu kehidupan di dalam satu rumah tersebut. Dan pendidikan yang terdapat di lingkungan adalah misalnya kita bisa dapat dari berbagai sosialisasi dari pihak pemerintah desa misalnya, atau masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita, dan bagaimana cara kita nantinya berkehidupan bertetangga, tentunya untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kerukunan. Dan di lingkungan sekolah tentunya pasti lebih terstruktur. Kita di lingkungan kampus merupakan juga suatu lembaga pendidikan yang kita ikuti, dan istilahnya ini sudah menjadi suatu kewajiban yang harus kita dapat, dan maksudnya adalah suatu hak yang harus kita dapat, dan suatu kewajiban yang harus kita tuntut untuk lebih bisa kita mengembangkan sikap keprofesionalan dalam akademik dan mengembangkan serta memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi serta kesenian, dan mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya dalam kehidupan nasional. Baik, kita beralih lagi kepada slide selanjutnya, yaitu pengajaran. Nah, berkaitan dengan pengajaran yang merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyebaran ilmu, istilahnya transfer ilmu. Dan pengajaran ini mengartikan bahwa terjadi interaksi dua arah antara pemberi materi dan penerima materi. Istilahnya di sini kita akan menemukan input dan output. Output-nya adalah apa? Output-nya adalah materi yang diberikan oleh pengajar. Kita ambil contoh seperti guru yang memberikan memberikan output-nya terhadap kepada peserta didik untuk mendapatkan input. Input-nya apa? Input-nya adalah materi yang disampaikan tadi untuk diterima oleh peserta didik. Dan dalam penyampaian ini tentunya terdapat juga suatu aktivitas-aktivitas yang sudah dirancang sebelum kita melaksanakan pengajaran ini. Pengelolaan juga, kemudian bimbingan secara ringkas juga, pengajaran ini merupakan proses untuk menyampai dan menyumbang ide-ide tentang pengajaran yang dapat diuraikan sebagai satu cara menyediakan pelajar ini dapat mendapatkan pengetahuan dan memiliki kemahiran yang nantinya akan diperlukan dan berfungsi dengan baik. Dan faktor terpentingnya adalah apa dalam pengajaran ini? Faktor terpenting dalam pengajaran ialah guru perlu menilai keperluan-keperluan pembelajaran yang spesifik dan mengaplikasikan strategi-strategi serta aktivitas yang sesuai untuk pelajar. Bagaimana tidak, kita tidak mungkin untuk memberikan suatu pengajaran terhadap peserta didik yang notabene-nya adalah itu di luar dari kemampuan penerimaan peserta didik. Karena setiap peserta didik itu tentunya memiliki suatu penerimaan yang berbeda-beda, satu individu dan individu lainnya. Ada yang cepat dan juga ada yang lambat. Maka dari itu, benar-benarlah kita harus mengetahui pembelajaran ini, rancangan-rancangannya, strategi yang akan kita lakukan nantinya, dan secara spesifik dapat kita laksanakan dan dapat kita ketahui untuk kita sampaikan agar mudah diterima. Makanya dari itu, haruslah kita menyusun yang namanya perencanaan-perencanaan tadi secara terstruktur agar menjadi struktural yang dapat kita jalankan dengan lebih baik dan terencana. Kita beralih kepada slide berikutnya, yaitu tentang struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Nah, berkaitan dengan pendidikan dan organisasi-organisasi atau struktur di dalam pendidikan ini dan pengajaran pastinya tidak lepas dari suatu perencanaan, dan sudah kita bahas sebelumnya tadi, dan berkaitan dengan definisi perencanaan adalah
dikatakan bahwa organisasi pendidikan itu ada di antara lingkungannya dan tertanam di dalamnya. Serta ini berarti organisasi atau lembaga pendidikan itu tidak dapat atau tidak dibenarkan jika lembaga pendidikan itu bisa berdiri sendiri terlepas dari masyarakat dan lingkungannya. Dan ini artinya adalah suatu pendidikan itu tidak akan bisa berdiri sendiri jikalau tidak ada susunan-susunan yang terstruktur menjadi suatu struktural yang baik untuk nantinya disampaikan. Dan apabila tidak ada makhluk sosialnya, istilahnya masyarakat yang ada di lingkungannya, maka pendidikan ini tidak akan jalan. Struktur pendidikan ini tidak akan jalan dan pengajaran juga tidak akan jalan. Bagaimana tidak? Karena seperti yang kita ketahui, pengajaran merupakan interaksi dua arah. Kalau tidak ada orang yang dituju untuk mendapatkan pengajaran yang kita berikan, maka tidak akan terjadi interaksi dua arah. Buat apa kita istilahnya berbicara hanya kita sendiri saja yang mendengarkan dan tidak ada orang lain yang mendengarkan. Itulah yang dimaksud dengan sistem interaksi dua arah. Ada yang memberikan, ada yang mendapatkan, atau input dan output-nya. Dan inilah juga yang mendefinisikan bahwa lembaga pendidikan itu tidak dapat berdiri atau tidak bisa berdiri sendiri terlepas dari masyarakat dan lingkungannya. Dan berikutnya adalah struktur organisasi pendidikan yang pokok. Itu ada dua macam, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Nah, kedua hal ini sering digunakan di dalam sistem atau struktur-struktur pendidikan dan pengajaran. Bagaimana tidak, seperti yang kita ketahui, sentralisasi ini adalah suatu sistem pemusatan. Sistem pemusatan agar secara terlebih terkhusus bisa dituju. Dan berkaca pada pendidikan, kita harus memusatkan apa yang akan kita sampaikan nantinya terhadap peserta didik dan terhadap struktur yang sudah ada, itu harus dipusatkan. Apa yang ingin kita sampaikan di setiap pertemuannya agar tidak melenceng dari struktural yang sudah kita susun sebelumnya. Dan desentralisasi ini adalah dari pemusatan tadi, kita memiliki cara tersendiri untuk menyusun strategi-strategi pembelajaran yang akan kita laksanakan nantinya atau pengajaran yang akan kita lakukan nantinya dan bagaimana strategi kita di dalam menyusun suatu struktur pendidikan ini agar juga dapat berkorelasi baik dengan sistem pengajaran atau juga struktur pengajaran yang akan kita bawa nantinya. Baik, beralih kepada slide selanjutnya. Langsung ke slide 8. Ya. Nah, kinerja organisasi pendidikan. Berkaitan dengan suatu kinerja, dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian atau hasil. Pencapaian terhadap hasil itu bisa disebut sebagai degree of accomplishment, dan hal ini adalah berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi itu dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sejauh mana sistem atau struktur pendidikan dan pengajaran ini mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada struktur yang sudah kita susun sebelumnya. Itulah mengapa struktur pendidikan ini perlu di dalam pengajaran juga tentunya, agar kita dapat mengetahui bagaimana nantinya hasil yang akan kita dapatkan atau kita terima dari pengajaran-pengajaran yang kita lakukan dan terlebih secara terstruktur dari perencanaan-perencanaan tersebut. Dan kita dapat mengetahui maksud saya adalah dapat mengetahui pencapaian yang sudah kita lakukan. Apakah baik atau perlu dievaluasi lagi. Dan tentunya setiap pencapaian itu haruslah dievaluasi agar ke depannya itu lebih baik lagi. Dan kinerja pendidikan pada hakikatnya itu merupakan perwujudan dari cara kerja yang baik yang menyangkut kemampuan pendidik di dalam melaksanakan tugas. Nah,
berkaitan dengan kinerja ini adalah tentang perwujudan dari cara kerja, perwujudan dari struktur yang sudah kita susun menjadi struktural, terstruktural, bagaimana perwujudannya kita bawa terhadap lingkungan masyarakat yang akan nantinya akan menerima pendidikan di setiap lingkungannya itu, apakah kita bisa mewujudkan mewujudkan penyampaian-penyampaian kita ini, mewujudkan rencana kita dalam rangka strategi menyampaikan pengajaran ini agar terjadi interaksi dua arah tadi dan mendapatkan hasil yang baik yang bisa diterima oleh masyarakat. Itulah kita dapat mengetahuinya, eee, itu terwujud atau tidaknya dapat kita ketahui dari sebelum kita memberikan pengajaran dan sesudah kita memberikan pengajaran. Apakah ada tingkatan efek positif terhadap apa yang kita berikan tadi. Dan kinerja yang baik itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang utamanya adalah iklim organisasi. Mengapa disebut iklim organisasi? Istilahnya di dalam organisasi itu kita harus kompak. Nah, iklim organisasi inilah yang membantu semangat untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran dari struktur pendidikan tersebut dan selanjutnya dipengaruhi oleh kinerja organisasi pendidikan atau kinerja dari orang-orang yang memegang masing-masing pada organisasi pendidikan tersebut. Lanjut, eee, iklim budaya organisasi pendidikan. Berkaitan dengan iklim ini adalah organisasi kita berkaca atau kita mengambil pendapat-pendapat dari para ahli. Misalnya dari Robbins pada tahun 1994 mengemukakan bahwa suatu organisasi itu merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan suatu batasan yang relatif dapat diidentifikasi, relatif bekerja terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau kelompok tujuan iklim organisasi yang merupakan kumpulan total tingkatan dan kualitas faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi anggota organisasi yang diukur melalui persepsi. Nah, jadi iklim organisasi ini sangat harus bisa terkontrol, sangat harus bisa terkontrol dan inilah yang memacu kekompakan orang-orang yang ada di struktur pendidikan tersebut, orang-orang yang ada di organisasi pendidikan tersebut untuk menyampaikan pengajaran nantinya kepada lingkungan masyarakat yang ada, baik itu murid, masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan itulah yang menjadi pengaruh nantinya. Apabila kompak, maka hasilnya juga akan bagus. Apabila iklim di dalam organisasi tersebut istilahnya memanas ataupun dingin, maka akan ada suatu masalah-masalah yang akan dihadapi nantinya. Kemudian iklim organisasi menurut Falahi pada tahun 2005 yang merupakan sarana bagi guru untuk melakukan pendekatan dengan lingkungan kerjanya dengan juga pandangan yang positif. Iklim organisasi ini mempunyai kaitan dengan prestasi, motivasi, serta kepuasan dan kinerja guru. Jika iklim organisasi kondusif, nah jika iklim organisasi ini kondusif, suasana lingkungan manusia yang familiar maka akan membuat guru menjadi termotivasi karena puasnya guru terhadap organisasi. Apabila kondusif, kondusif ini istilahnya adalah suatu yang dapat ditangkap dengan baik, kondusif, berjalan dengan baik, terencana, dan sesuai dengan alur, itu akan lebih memudahkan guru dalam penyampaian pengajarannya. Baik, kita berlanjut pada slide berikutnya. Ya, ini adalah slide terakhir, masih kita mengambil dan mengutip dari berbagai pendapat. Menurut Steers, pada tahun 1980, iklim adalah kepribadian organisasi yang dicerminkan oleh anggota-anggotanya. Dan menurut Steers ini adalah mengartikan bahwa iklim itu merupakan suatu kepribadian. Misalnya saja seseorang ini memiliki kepribadiannya bagaimana, dan itulah yang akan nantinya dia bawa terhadap orang lain. Begitu juga dengan organisasi yang ada di sekitar kita atau terlebih terhadap organisasi pendidikan untuk struktur pendidikan dan pengajaran.
tentunya juga memiliki iklim, yang mana adalah kepribadian dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut yang mencerminkan organisasi tersebut, yang mempengaruhi organisasi tersebut juga yang dicerminkan oleh anggota-anggotanya, dan ini menurut Stills. Dan terdapat juga 10 dimensi iklim pada tingkat organisasi secara keseluruhan. Menurutnya adalah yang pertama itu struktur tugas, kemudian hubungan imbalan atau hukum, lalu sentralisasi keputusan, tekanan pada prestasi, tekanan pada latihan dan pengembangan, keamanan, juga harus berkesinambungan dengan resiko, kemudian keterbukaan dan semangat, pengakuan dan umpan balik, kompetensi, dan keluasan organisasi secara umum. Oke, jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan melakukan sesi tanya jawab, dan silakan untuk ditanyakan dan didiskusikan apabila ada yang masih kurang dipahami, dan marilah secara bersama-sama untuk kita berdiskusi dengan baik dan kondusif. Uh, Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada saudari moderator, saya Ahmad Farhani, pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ahmad Farhani atas penyampaian materi tentang struktur pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dilakukan 2 sesi. Sesi pertama untuk 3 orang penanya, dan bagi audiens yang ingin bertanya bisa langsung saja chat di kolom chat. Izin bertanya. Saya persilakan. Baik, sudah ada yang mengisi kolom chat. Kepada Saudara Muhammad Rehan Budiman, saya persilakan untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Saudari Moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Izinkan saya bertanya kepada Saudara Presentator. Pertanyaan saya adalah mungkin bisa lebih dijabarkan lagi mengenai bagaimana susunan struktur organisasi yang ada di sekolah. Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya kembalikan kepada Saudari Moderator. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Saudara Muhammad Rehan Budiman bisa langsung menulis pertanyaannya di kolom chat. Untuk pertanyaan selanjutnya diberikan kepada Saudara Harun Al-Rashid. Saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada penyaji. Baik, terima kasih kepada Saudari Galuh selaku moderator pada presentasi hari ini. Tetapi sebelumnya saya memohon maaf karena saya tidak bisa menyalakan fitur video karena jaringan saya juga memiliki maksud saya koneksi jaringan saya cukup lambat pada hari ini. Baik, pertanyaan saya kepada Saudara Ahmad Farhani adalah, menurut Saudara, bagaimana iklim pada tingkat maksud saya bagaimana iklim organisasi pendidikan yang berada di wilayah Anda? Apakah iklim dan budaya organisasi pendidikan di wilayah saudara sudah cukup baik sehingga organisasi pendidikan di wilayah Anda memiliki perkembangan yang cukup baik, dalam artian perkembangan
secara administratif, juga perkembangan secara prestasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian sudah ada satu penanya lagi dari sesi pertama, yaitu Saudara Muhammad Heldi. Saya persilakan. Baik, terima kasih pada saudari moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menanyakan bagaimana seorang guru memberikan pandangan atau penjelasan kepada siswa tentang organisasi yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan. Saya mohon kepada audiens untuk menulis kembali pertanyaannya di kolom chat. Dan untuk Saudara Ahmad Farhani bisa langsung menjawab jika sudah menemukan jawabannya. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Mohon izin. Iya, dipersilakan. Iya. Untuk pertanyaan dari Saudara Muhammad Raihan Budiman tadi adalah bagaimana susunan struktur organisasi dalam sekolah. Betul begitu, Saudara Muhammad Raihan Budiman? Betul, saudara. Iya. Dalam organisasi, struktur organisasi. Iya. Bagaimana susunan struktur organisasi di dalam sekolah ini? Tentunya sekolah adalah suatu organisasi pendidikan yang tidak bisa berdiri sendiri dan ditanggung-jawabi oleh pemerintah, terlebih dari dinas pendidikan, dan harus diperhatikan, dan setiap warga masyarakat itu harus wajib menerima pendidikan sesuai dengan pasal yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun saya lupa, entah itu yang pasal 31 atau berapa. Strukturnya dapat kita ketahui dari sini adalah dari atas terlebih dahulu. Struktur organisasi dalam sekolah itu meliputi dari apa saja. Dari atas itu adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini yang nantinya berwenang untuk mengatur bagaimana, kalau kita anggap istilahnya pemerintahan ya, bagaimana pemerintahan yang ada di dalam sekolah tersebut berjalan dengan lancar dan bisa mengayomi terhadap bahasa kasarnya adalah pegawai-pegawai atau guru-guru yang ada, tenaga pendidik yang ada di sekolah. Nah, yang kemudian adalah setelah kepala sekolah itu ada kepala tata usaha. Nah, kepala tata usaha ini berkaitan dengan apa saja yang nantinya dari administrasi serta yang akan merangkum prestasi-prestasi sekolah yang telah dicapai, dan inilah yang sangat penting untuk bisa dipublikasikan bahwa sekolah ini adalah sekolah yang bisa diunggulkan. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu adalah kita harus mengetahui struktur yang berikutnya tentang kurikulum. Dan kurikulum ini juga harus ditangani oleh salah seorang yang berkompeten di bidangnya. Tentunya dalam struktur kurikulum ini sudah ada yang harus mengatur bagaimana kurikulum atau sesuai kurikulum apa nantinya perkuliahan atau pembelajaran ini dilaksanakan. Apakah sesuai dengan kurikulum 2013 dan sebagainya. Kemudian yang mengatur terhadap kesiswaan. Nah, yang mengatur terhadap kesiswaan ini adalah yang tugasnya harus lebih dekat dengan siswa-siswa, yang mengatur prestasi-prestasi siswa, pencapaian-pencapaian siswa-siswi yang ada di sekolah, dan istilahnya administrasi yang dimiliki oleh siswa. Itulah tugas dari kesiswaan. Dan dari kurikulum kesiswaan ini bisa kita anggap sebagai wakil kepala sekolah. Namun wakil itu terbagi menjadi berbidang-bidang. Ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan wakil kesiswaan ini juga membina terhadap OSIS, membina terhadap ekstrakurikuler yang ada di sekolah,
Itu seperti itu. Dan kurikulum ini istilahnya membina juga terhadap kelas-kelas unggulan, kemudian ada istilahnya role model yang mana bisa menjadikan sekolah tersebut menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain sesuai terapan-terapan kurikulum yang ada. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang berkaitan dengan tata usaha dan dari kepala sekolah juga. Ada sarana dan prasarana. Ini adalah juga berkaitan dengan bisa kita sebut wakil kepala sekolah, sarana prasarana, yang mana mengontrol bagaimana sarana prasarana di sekolah tersebut apakah terpenuhi, tercukupi, atau ada yang kurang. Dan tentunya sarana prasarana ini harus diperhatikan. Jadi sudah ada bidangnya yang memperhatikan sarana dan prasarana di sekolah, yaitu oleh wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Dan berikutnya adalah humas, hubungan masyarakat. Dan itulah yang akan berkaitan juga dengan promosi-promosi sekolah untuk disampaikan dan didistribusikan pamflet-pamflet misalnya dalam rangka promosi sekolah, dan ada kegiatan apapun itu disampaikan ke masyarakat atau misalnya di tingkat SMA menyampaikan ke tingkat-tingkat SMP sekolah tingkat pertama untuk promosi sekolah dan memperkenalkan sekolah ini, memperkenalkan kampus ini, bagaimana, ini loh seperti ini, dan memiliki ini. Dan itu semuanya berkesinambungan, bekerja untuk satu tujuan, satu sama lainnya. Kemudian yang berkaitan dengan sarana prasarana ini adalah contoh dari struktur organisasinya. Itu ada misalnya, maksud saya adalah struktur organisasinya adalah dari Porpri-nya, dari PGRI-nya siapa, UKS juga itu. Nah, kemudian koordinator. Setelah di bawah wakil-wakil yang sudah saya sebutkan tadi, ada koordinator. Koordinator apa? Koordinator bidang konseling. Bidang konseling ini yang istilahnya lebih ke berkaitan dengan psikologis peserta didik, yang mana apabila istilahnya keluhan-keluhan dan sebagainya, itu bidang konseling inilah yang nantinya akan merangkul siswa-siswi yang mengalami suatu masalah tersebut. Kemudian ada koordinator pendidik, dan yang terakhir ada koordinator pendidik ini tentunya dipegang oleh seluruh tenaga pendidik yang mana yang mengampu setiap mata pelajaran atau mata kuliahnya untuk diberikan pengajarannya kepada peserta didik. Dan struktur yang terakhir adalah adanya peserta didik, dan ini adalah objek yang dituju untuk disampaikan pengajaran dan diterima ilmunya oleh peserta didik untuk bisa sekolah tersebut mendapat, maksudnya sekolah tersebut berhasil secara interaksi dua arah, yaitu ada peserta didik dan tenaga pendidik, input dan output. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jawabannya, apabila teman-teman yang lain ingin menambahkan, dipersilahkan, namun saya kembalikan kepada saudari moderator terlebih dahulu, dan semoga saudara Muhammad Rayhan Budiman puas dengan jawaban yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Amparani. Saya kembalikan kepada Saudara Muhammad Rayhan, apakah dapat diterima jawabannya? Terima kasih kepada Saudara presentator atas jawabannya. Saya sudah cukup puas. Saya kembalikan kepada Saudari moderator. Baik, terima kasih. Dan ada 2 pertanyaan lagi dari audiens yang belum terjawab. Bagaimana Saudara Ahmad Farhani? Ya, pertanyaan dari Saudara Harun Ar-Rasyid Lim Siong Bin tadi. Mohon izin moderator. Iya, dipersilakan. Iya, pertanyaannya tadi adalah berkaitan dengan menurut saya itu, menurut saya sendiri berarti, bagaimana kondisi iklim dan budaya organisasi pendidikan di wilayah saudara, apakah cukup baik, sehingga organisasi pendidikan di wilayah saudara mampu berkembang lebih baik, dalam artian
perkembangan secara administratif maupun prestasi lainnya. Baik, karena di lingkungan saya dan ini menurut saya bersekolah di sekolah menengah atas dan menurut saya iklim dari lingkungan sekolah saya adalah bisa saya acungi jempol dan baik. Karena apa? Karena di sana memfasilitasi, di sekolah ini memfasilitasi murid-muridnya untuk berprestasi serta menerima pendidikan yang menjadi hak oleh setiap peserta didik. Dan secara prestasi pendidikan atau pencapaiannya sudah sangat baik karena dengan mata kepala saya sendiri dan saya selaku yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS di sekolah saya dan turut ikut ambil dalam program kerja dan membantu siswa-siswi yang lainnya dalam istilahnya suatu pencapaian prestasinya, misalnya seperti lomba-lomba dan sebagainya itu. Nah, itu sangat didukung. Dan itulah yang menjadikan lingkungan sekolah kami menjadi kondusif dan kompak. Dan itu yang memacu iklim atau budaya di sekolah kami menjadi sekolah yang giat akan suatu organisasi dan giat akan suatu sistem perlombaan, rajin untuk mengikuti dan hasil atau yang dituntut pun tidak muluk-muluk istilahnya. Tidak apa-apa, tidak menang, asal dari sana mendapatkan suatu pengajaran dan bisa diaplikasikan di sekolah. Dan tentunya itu dimintai pertanggungjawaban oleh pihak sekolah. Seperti misalnya laporan perjalanan yang akan nantinya disampaikan setelah mengikuti suatu kegiatan. Seperti juga di perkuliahan saya di Universitas Lama Mangkurat tentunya, kemarin saya mengikuti perlombaan dan saya tidak bisa mengikuti perkuliahan, namun diberikan dispensasi dan tetap disuruh untuk presensi. Dan itu merupakan suatu hal yang menurut saya adalah penghargaan dan mempermudah bagi peserta didik untuk mengembangkan diri. Karena pengembangan diri itu tidak hanya di dalam sekolah, karena bisa juga di luar sekolah atau di luar dari ruang lingkup pendidikan yang ada. Seperti itu. Mungkin itu saja secara singkatnya jawaban yang dapat saya berikan kepada Saudara Harun Ar-Rasyid Lim Seong Bin. Saya serahkan kembali kepada Saudari moderator. Baik, jadi organisasi pendidikan di tempat saudara itu cukup kondusif ya? Dan juga sangat kondusif. Jadi kayak akademiknya juga untuk yang universitas sekarang itu memberikan peluang untuk saudara tidak hanya di tempat universitas ya, tapi juga bisa mencari pengalaman di luar universitas juga. Iya, karena kan juga kita istilahnya membawa nama kan, tidak hanya membawa nama kita sendiri. Nah, membawa nama itu pasti ada tanggung jawabnya dan harus dibawa dengan baik-baik, dibawa dengan sebaik mungkin dan harus mendapat dukungan agar tidak tertekan. Oke, baik. Berarti itu jika izinkan saya bertanya, berarti itu juga termasuk pengajaran yang baik menurut saudara, bagaimana pendapat saudara? Nah, itu termasuk dalam pengajaran. Kalau pengajaran istilahnya itu bukan pengajaran, tapi istilahnya lebih ke perizinan atau dukungan yang baik untuk siswa-siswinya mampu membawa nama tidak hanya nama dirinya ke luar dengan baik. Tentunya itu berkaitan dengan dukungan. Pengajarannya adalah apa? Pengajarannya kita dituntut untuk membawa nama, maksudnya dituntut untuk mendapatkan hal yang di luar sana dibawa lagi ke dalam sekolah atau universitas yang ada. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya, Saudara Harun Ar-Rasyid. Apakah sudah puas atas jawaban yang diberikan?
Baik, terima kasih kepada Saudari Galuh. Saya sudah puas, cuman saya ingin bertanya sedikit lagi. Untuk tadi sudah dijelaskan kalau siswanya, tetapi saya masih belum mendengar mengenai, mungkin saya yang kurang terlalu mendengar dengan baik. Apakah, bagaimana dengan perkembangan gurunya? Maksud saya dalam artian, ketika guru itu, eee, melanjutkan studinya ke S2 atau mendapatkan pelatihan di tingkat nasional da dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan yang bagian situnya? Saya Ya, kembalikan kepada Saudari Galuh, selaku moderator. Terima kasih. Baik, dipersilakan Saudara Ahmad Farhani. iya. Bagaimana untuk mengatasi hal itu tentunya? Kita kan misalnya sebelum melakukan sesuatu, itu sudah ada struktur yang seperti pertanyaan dari Saudara Muhammad Raihan Budiman tadi, kita bisa berkaca dari struktur organisasi di sekolah itu. Tentunya di setiap bidangnya itu jangan hanya satu orang yang memegang, harus ada pelapis-pelapisnya. Jadi apabila satu orang guru tidak bisa, maksudnya belum bisa untuk melaksanakan pengajarannya, maka akan ada pelapisnya yang bisa, melanjutkan, dan inilah yang nantinya akan mempengaruhi terhadap suatu pencapaian, seperti itu. Bagaimana Saudara Harun Rashid? Baik, jawaban dapat saya terima. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Saudari Galuh selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya pada audiens penanya ketiga, mohon maaf, yaitu Saudara Muhammad Heldi. Apakah Saudara Ahmad Farhani sudah menemukan jawabannya? Ya, pertanyaan, mohon izin saudari moderator, pertanyaan dari Saudara Muhammad Heldi tadi adalah bagaimana seorang guru memberikan pandangan atau penjelasan kepada siswa tentang organisasi yang ada di lingkungan. Baik, lebih berkaitan dengan bagaimana cara guru untuk bisa membawa siswa-siswinya atau mahasiswa-mahasiswinya masuk ke dalam suatu organisasi. Menurut saya yang lebih dominan atau yang lebih penting adalah berkaitan dengan dua macam. Ini menurut saya berkaitan dengan dua macam. Yang pertama apa? Harus sesuaikan dengan minat dan bakatnya. Dan dijelaskan itu. Harus dijelaskan. Misal di organisasi ini adalah tentang hal ini. Dan tentunya bagi kalian yang merasa cocok dan memiliki kepribadian atau yang suka melakukan suatu hal yang sama dengan tujuan dari organisasi ini, maka bisalah untuk masuk ke organisasi ini. Dan yang kedua adalah apa? Tentang manfaat. Manfaat apa? Manfaat dari mengikuti organisasi itu dan manfaat dari organisasi itu. Manfaat dari mengikuti organisasi itu adalah apa? Misal untuk melatih kemampuan diri dan membiasakan diri dari setiap tekanan-tekanan yang ada yang diharuskan dan dituntut oleh setiap organisasi yang ada untuk menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan. Dan manfaat organisasi ini adalah apa? Misal manfaat organisasi ini adalah untuk lebih sosial, lebih maksud saya adalah lebih bersosialisasi terhadap seluruh masyarakat yang ada di sekolah, membantu sekolah dalam hal meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, seperti itu. Jadi manfaat ini yang harus juga benar-benar ditekankan dari setiap tujuan organisasi. Karena apa? Tidak mungkin orang mengikuti organisasi itu secara sembarangan. Ada juga yang mengikuti organisasi secara sembarangan dan hanya ikut masuk-masuk saja seperti itu. Namun, di situ kita kembalikan lagi terhadap pribadinya masing-masing. Apakah dia bisa beradaptasi? Bisa beradaptasi dari organisasi yang sudah dia pilih tadi. Apakah dia merasa cocok dan tinggal dipilih bertahan atau tidak? Kalau merasa cocok silahkan untuk bertahan, dan kalau merasa tidak cocok silahkan, bisa dipikirkan lagi, bertahan atau tidak. Jikalau ingin bertahan silahkan kembali lagi untuk menekan diri lebih
memahami sistem-sistem yang ada di organisasi tersebut, dan bukan berarti dia tidak mampu apabila tidak bertahan di dalam organisasi tersebut. Karena buat apa organisasi tersebut diikuti tapi orang yang ada di organisasi tersebut tidak paham dengan hal tersebut, dan buat apa bagi dia ikut organisasi tersebut sedangkan dia tidak bisa dan hanya istilahnya menumpang nama. Jadi guru dan tenaga pendidik istilahnya harus benar-benar mampu mempengaruhi peserta didiknya dari dua hal ini, tentang minat dan bakat yang mereka miliki, serta manfaat dari organisasi ini. Manfaat itu pasti tentang output dan input, dari manfaat untuk dirinya dan manfaat dari organisasi tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudari moderator, semoga yang menerima jawaban bisa menerima dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada saudara Muhammad Eldi, apakah dapat menerima jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya dapat diterima. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, karena sesi pertama sudah selesai, saya lanjutkan kepada sesi kedua. Saya persilakan kepada audiens, hanya kepada 2 penanya. Langsung saja, sudah ada yang bertanya ini. Saudari Hoirunisa, saya persilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Berbicara tentang struktur sentralisasi yang memusatkan kekuasaan dan tanggung jawab pada pemerintah pusat, jika struktur ini diterapkan, kemudian kebijakan yang dibuat pemerintah pusat ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat di suatu daerah misalnya, apakah ada hak bagi pemerintah daerah untuk menentang maksud saya kebijakan tersebut, atau apakah mau tidak mau harus dipatuhi? Saya kira itu saja yang dapat saya tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan Saudari kepada moderator, ya. mungkin pertanyaannya bisa diulang kembali pelan-pelan. Bisa dapat dipahami. Ya, bisa diulang kembali, Saudari Hoirunisa. Iya, saya ulang ya. Berbicara tentang struktur sentralisasi, kan tadi dijelaskan oleh Saudara Ahmad Farhani bahwa struktur ini memusatkan kekuasaan dan tanggung jawab pada pemerintah pusat. Nah, pertanyaan saya, jika struktur ini diterapkan, kemudian kebijakan yang dibuat pemerintah pusat ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat di suatu daerah misalnya, apakah ada hak bagi pemerintah daerah untuk menentang kebijakan tersebut? Atau apakah mau tidak mau pemerintah daerah harus mematuhi kebijakan tersebut? Bagaimana? Saya kembalikan kepada... Ya, baik. Ya. Jadi intinya izinkan saya untuk menyimpulkan, jadi kayak kan sentralisasi organisasi itu dipusatkan ke pemerintah pusat, terus dibuat satu peraturan. Nah, apabila di salah satu daerah itu peraturan tidak sesuai dengan lingkungan sekolahnya, organisasinya, apakah pemerintah daerah itu bisa menolak untuk tidak mengikuti peraturan pemerintah pusat tersebut atau bagaimana? Maksudnya apakah ada hak pemerintah daerah untuk tidak mengikuti peraturan pemerintah pusat? Apakah benar, Saudari Hoirunisa? Iya, seperti itu, saudari moderator. Ya, bisa tolong untuk diketik kembali di kolom chat. Apakah sudah jelas pertanyaannya, Saudara Ahmad Farhani? Ya, siap. Ya, untuk penanya selanjutnya yaitu Saudara Ahmad Syarwani, saya persilakan. Terima kasih kepada saudari moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Ya, jadi pertanyaannya cukup sedikit saja. Bagaimana pengajaran yang profesional itu? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mohon untuk para audiens yang sudah bertanya untuk menanyakan kembali, mengetik kembali pertanyaannya di kolom chat. Saya persilakan kepada Saudara Ahmad Farhani untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih saudari moderator. Untuk pertanyaan dari saudari Hairunisa.
apakah ada hak untuk menolak dari sentralisasi tadi? Kayak gitukah tadi moderator? Iya, Ah, ya, struktur sentralisasi ini di negara-negara itu organisasi pendidikan dijalankan secara sentral, yakni kekuasaan dan tanggung jawabnya itu dipusatkan pada suatu badan, di mana pusat suatu badan ini adalah suatu badan pemerintahan. Jadi maka pemerintah daerah itu eee, kurang maksudnya maka pemerintah daerah itu kurang sekali atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun. Nah, segala sesuatu yang mengenai urusan-urusan pendidikan, dari menentukan kebijakan dan perencanaan, penentuan struktur dan syarat-syarat personal itu, urusan kepegawaian juga misalnya, sampai kepada penyelenggaraan bangunan-bangunan sekolah ataupun dan sebagainya, penentuan kurikulum dan alat-alat pelajaran, soal-soal dan penyelenggaraan ujian dan sebagainya. Nah, itulah yang berkaitan dengan sentralisasi, pendidikan. Nah, berkaitan dengan apakah jikalau jikalau ya ini pertanyaan sudah datang, jikalau ada memus ya baca dulu ya, mohon maaf, berbicara tentang struktur sentralisasi yang memusatkan kekuasaan dan tanggung jawab pada pemerintah pusat. Jika struktur ini diterapkan, kemudian kebijakan yang dibuat pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat di suatu daerah, misalnya apakah ada hak bagi pemerintah daerah untuk menentang kebijakan tersebut. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, tentang struktur sentralisasi, dan kemudian apakah ada hak untuk masyarakat setempat apabila tidak sesuai dengan masyarakat tersebut, struktur sentralisasinya, apakah bisa ditentang? Setiap warga negara itu kan tentunya memiliki hak asasi manusia, otomatis dia juga bisa berpendapat dengan apa yang akan dilakukan dan dengan apa yang diterima dari pemerintah. Contohnya seperti itu. Dan tentunya pasti di sini ada hak untuk, menentang, tapi bahasa halusnya adalah istilahnya jangan menentang terlebih dahulu, dikajilah terlebih dahulu, kemudian kita bisa sampaikan bahwa hal ini merupakan suatu hal yang kurang tepat untuk di daerah kami, misalnya seperti itu. Jadi, maka di sana mintalah kembali untuk revisi. Mintalah kembali untuk revisi dengan catatan, mengajak pemerintah untuk mengevaluasi bagaimana hal ini bisa teratasi, seperti itu. Agar kan istilahnya untuk seperti kurikulum misalnya, itu kan perlu keputusan-keputusan dan sebagainya. Eee, Tidak hanya sehari 2 hari untuk menentukannya, pasti dengan melalui rapat-rapat dan sebagainya. Nah, untuk masyarakat yang merasa istilahnya ini kurang tepat, itu mungkin bisa ditentang untuk, mengambil inisiatif mungkin ya, mengambil inisiatif untuk tidak melaksanakan, tapi mencari jalan keluarnya sendiri untuk bisa sesuai dengan apa yang sudah distrukturkan. Karena struktur inilah yang menuntun atau menjadikan suatu acuan dalam sistem pengajaran terhadap, peserta didik yang ada di lingkungan pendidikan, seperti itu. Mungkin, itu saja yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan kemampuan dari saya kembalikan kepada saudari moderator dan mohon maaf apabila kurang puas dengan jawabannya dan silakan untuk teman-teman yang lain menambahkan jikalau ada. Terima kasih. baik, terima kasih atas jawabannya. Berarti ibarat itu kayak di pemerintah daerah dulu ya, direvisi baru mengajukan ke pemerintah pusatnya gitu ya. Iya, benar. Yes. Saya kembalikan kepada saudari Khairunisa, apakah dapat menerima jawabannya? Mohon maaf moderator, boleh saya sedikit aja menyanggah. Ya, dipersilakan. Tadi kan dijelaskan, saya menyimpulkan sendiri gitu, bahwa berarti kebijakan yang diterapkan
di daerah yang menentang tersebut, apakah boleh-boleh saja begitu berbeda dengan daerah lain? Kan dari pemerintah pusat itu misalnya menentukan satu kebijakan, kemudian daerah A misalnya tidak ibaratnya itu mengajukan revisi, kemudian misalkan pada akhirnya di ACC, apakah boleh itu berbeda dengan daerah lain kebijakannya? Itu saja yang dapat saya tanyakan karena saya masih bertanya-tanya gitu. Iya. Baik, saya persilakan kepada Ah. Saudara Ahmad Farhani, apakah boleh salah satu struktur organisasi pemerintah daerah itu berbeda dengan yang lainnya? Jadi istilahnya seperti ini ya, mohon maaf langsung masuk. Yang namanya struktur yang dari pemerintah itu pastinya untuk semua yang menerapkan. Jadi jikalau ada maksudnya jikalau ada suatu pemerintah daerah itu merasa tidak tepat dengan yang datang dari pusat itu, maka mengajukan revisi, maka dampaknya adalah apa? Dampaknya adalah perubahan terhadap semua kalangan yang menerima itu. Tentu akan ada lagi istilahnya yang namanya perubahan-perubahan. Contohnya kayak kurikulum kita sering berubah dan peraturan-peraturan di dalam pendidikan juga ada yang istilahnya mungkin berubah gitu. Jadi itulah pengaruhnya. Jadi tidak mungkin untuk suatu daerah yang satu ini berbeda dengan daerah yang lain karena tujuannya kan pemerintah ini adalah satu tujuan untuk memerdekakan seluruh masyarakat Indonesia melalui bidang pendidikan dan tentunya itu harus mendapatkan hak dan yang sama rata seperti itu. Jadi kalau hanya satu saja itu istilahnya lebih memihak kepada satu daerah saja. Makanya satu daerah yang merasa tidak tepat ini istilahnya dari pemerintah itu harus diajukan terlebih dahulu, tidak bisa langsung mengubah sendiri. Tapi bisa mengambil inisiatif untuk mungkin untuk menjalankan tapi tetap untuk tidak menjalankan tapi arahnya itu tetap sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dari struktur tersebut, seperti itu. Jadi dampaknya adalah terhadap semua, bukan hanya satu daerah. Jadi akan ada perubahan-perubahan berkelanjutan lagi setelah itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana? Berarti Saya serahkan kepada saudari moderator. Ya. jika saya simpulkan, berarti harus sama semua dong peraturan di setiap daerah itu. Karena kan tidak boleh berbeda. Bagaimana? Iya, karena kan ini yang mengatur kan pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusatlah yang memberikan acuan, istilahnya kayak program kerjanya seperti itu. Program kerja itu kan sudah terstruktur dan rancangan-rancangan pasti ada di dalamnya dan itulah yang akan nantinya dibawa ke setiap daerah-daerah untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pendidikan ini. Baik, jadi pemerintah itu hanya sebagai acuan untuk di struktur organisasi di daerah gitu ya? Iya. Saya kembalikan kepada Saudari Hoironisa, apakah sudah dapat menerima jawabannya? Baik, moderator, saya kira cukup ya. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara penyaji. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih juga. Iya, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Ahmad Farhani, apakah sudah bisa langsung dijawab? Saudara Muhammad Heldi. Ahmad Syarwani, maaf. Iya, Ahmad Syarwani, iya. Oke, pertanyaannya tadi adalah tentang bagaimana pengajaran yang profesional. Ya, bagaimana pengajaran yang profesional secara umumnya ini berkaitan dengan kinerja. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, harus di mana pada hakikatnya merupakan perwujudan dari cara kerja yang baik yang menyangkut kemampuan. Nah, yang menyangkut dengan kemampuan. Dan kemampuan ini pastinya juga berkaitan dengan keprofesionalan tenaga pendidik dalam menyampaikan pengajaran. Tidak boleh untuk istilahnya jikalau tenaga pendidik profesional ini pasti yang pertama dicari adalah untuk mengetahui. Yang pertama dicari adalah untuk mengetahui karakter si peserta didik. Bukan pertama sih maksudnya ya, tapi
juga pasti akan mencari untuk mengetahui karakter-karakter peserta didik yang si A seperti ini. Untuk disampaikannya berarti harus lebih intensif seperti ini. Dan itu kalau profesional itu pasti sudah tersusun cara-cara atau planning-planning, struktur-struktur yang akan nantinya disampaikan. Nah, seperti itu. Dan itulah yang nantinya akan berkaitan atau yang menjadikan suatu faktor utama terhadap iklim di dalam pengajaran tersebut yang mempengaruhi kinerja organisasi dan mempengaruhi hasil dari kinerja organisasi tersebut. Mungkin secara singkatnya seperti itu yang dapat saya sampaikan kepada saudari moderator. Saya serahkan kembali. Semoga yang bertanya puas dengan jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Ya, berarti titik acuannya adalah guru itu harus memahami ya, Saudara Ahmad Farhani, bagaimana kondisi siswanya. Terus juga guru harus memiliki kompetensi pedagogiknya, kompetensi sosial, dan lain sebagainya. Saya berkaitan dengan 4 kompetensi. Iya, 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru agar menjadi pengajarannya tersebut profesional. Gitu profesional, ya. Saya kembalikan kepada Saudara Ahmad Syarwani, apakah dapat menerima jawabannya? Ya, bisa diterima. Baik, terima kasih. Karena sesi pertama dan sesi kedua dari sesi tanya jawab ini telah selesai, mari untuk menutup acara pemaparan materi, saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya. Saya mohon undur diri, kemudian saya kembalikan kepada Bapak Dr. Suhaimi, SPD, MPD. Saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Kemudian yang mau saya sampaikan atau yang mau saya refleksi dalam pertemuan ini ada 2 hal yang perlu kita pahami. Pertama tentang desentralisasi, kemudian sentralisasi, sementara juga ada istilah manajemen berbasis sekolah. Kemudian di lain pihak juga ada tadi menyinggung tentang iklim organisasi yang sehat untuk sebuah sekolah. Jadi agar fokus ya, saya mengangkat istilah desentralisasi dan sentralisasi itu. Saya pandang bahwa organisasi yang kita bahas ini adalah sebuah sekolah. Jadi di situ di sebuah sekolah itu kita mengenal tugas ada yang diamanatkan, kita harus bisa melaksanakan 8 standar pendidikan. Kalau 8 standar pendidikan itu boleh kalau disebutkan standar isi, yaitu adalah kurikulum dan termasuk visi misi dan sebagainya situ. Kemudian ada standar proses, yaitu proses pembelajaran. Kemudian setelah dilakukan pembelajaran itu ada penilaian. Kemudian hasil penilaian itu harus mencerminkan standar kelulusan, standar kompetensi lulusan. Nah, kemudian untuk bisa landing 4 itu lalu ditambah dengan standar pengelolaan, di mana di situ ada peran pimpinan. Nah, kemudian ada 3 yang terakhir, standar sarana, standar keuangan, dan standar ketenagaan ya. Kalau ketenagaan itu kita paham bahwa itu adalah kecukupan ya, kecukupan jumlah guru dan kecukupan ketenagaan dalam hal kependidikannya. Nah, kalau melihat dari sini ya, kalau dikaitkan dengan standar ataupun sentralisasi ataupun desentralisasi, kita paham bahwa desentralisasi itu adalah pemberian wewenang atau
pemberian pelimpahan tugas, di mana di situ ada tanggung jawab dan ada kegiatan perencanaan. Nah, jadi lebih leluasa dalam artian kita boleh di situ melakukan apa saja dalam artian memilih strategi sehingga standar-standar itu dapat tercapai. Nah, setelah dikaji secara mendalam, ternyata 8 standar pendidikan itu memang terbagi dua, yaitu ada yang bersifat penuh dari hasil kinerja sebuah sekolah, dan di pihak lain tidak selamanya itu dapat dilakukan di sekolah, pasti melibatkan di luar sekolah. Nah, dengan pengertian itu saya menyebutkan bahwa yang seluruhnya dapat dilakukan di sekolah itu adalah desentralisasi. Kemudian sentralisasi itu adalah yang pasti masih melibatkan atau meminta sinkronisasi dari pihak luar. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia ataupun di sekolah kita itu pasti, ini maksudnya kita bicara sekolah negeri ya, kalau sekolah swasta memang sepenuhnya diberikan wewenang dan tanggung jawab itu kepada pengelola ataupun seluruhnya adalah milik pengelola. Tapi walaupun dalam beberapa hal ada kurikulum, itu pun kita sudah pahami kalau di sekolah negeri itu sifatnya juga desentralisasi, artinya dilimpahkan kepada sekolah, walaupun telah dibuatkan kurikulum yang baku, tapi maksud saya dalam pelaksanaannya itu diserahkan kepada sekolah. Tapi perintah pusat itu memberi petunjuk-petunjuk dan rambu-rambu. Jadi kalau saya ulang, standar isi ataupun kurikulum itu diberikan waktu saat pembuatannya memang badan standar kurikulum, badan di situ ada kurikulum, ada suatu lembaga yang membuat kurikulum itu, dan selalu saja pekerjaannya itu mengkaji untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian kalau di sekolah itu mengenal standar isi namanya. Kemudian ada proses penilaian dan standar kompetensi lulusan. Kemudian standar pengelolaan. Jadi ada 5 itu sepertinya memang tanggung jawab dan wewenang daripada sekolah. Itu katakan saja desentralisasi atau manajemen berbasis sekolah seluruhnya dikelola secara manajemen berbasis sekolah, artinya mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, sampai pada evaluasi, kemudian controlling pelaksanaannya, organizing-nya. Jadi sementara sarana prasarana dan keuangan dan kelembagaan, ketenagaan itu masih memerlukan usulan. Kita harus mengusul, kita harus membuatkan usulan saja sehingga kita dapat dibantu dalam artian guru, kemudian keuangan, dan kemudian sarana prasarana yang harus dilengkapi. Jadi dari dulu ya sampai sekarang tidak sepenuhnya desentralisasi dan tidak sepenuhnya juga sentralisasi. Tapi dalam artian evaluasi tetap di tangan atau di tangan pemerintah dalam artian akreditasi dan melihat capaian daripada anak-anak secara nasional, itu mengukur fungsinya, mengukur. Tapi kalau mulai daripada pengajaran sampai penilaian itu, sampai meluluskan anak itu seluruhnya adalah tanggung jawab dan wewenang daripada sekolah. Jadi pengertian ini mendekatkan kita kepada suatu tanggung jawab yang istilahnya ada sentralisasi dan ada desentralisasi. Kemudian di dalam pelaksanaan beberapa standar itu menghendaki kita membuat struktur ya. Struktur itu dalam artian organizing itu pasti meminta ada tanggung jawab dan ada orang yang kepastian agar itu dapat dikerjakan dan dilakukan. Jadi ada yang bertanggung jawab dan ada yang melaksanakan.
Oleh karenanya, apa yang diberikan itu orang-orang atau siapa saja yang terlibat di situ dalam yang dia bertanggung jawab penuh terhadap pembagian tugas itu. Jadi ada pembagian tugas dan ada jabatan ya, orang yang bertanggung jawab itu istilahnya dalam organisasi. Sekarang kalau masalah iklim ya, iklim organisasi. Iklim organisasi itu apa artinya? Iklim organisasi itu kalau dalam sekolah itu pertama penting ya, karena sangat mempengaruhi menciptakan kinerja yang memungkinkan untuk dapat dicapai menjadi tinggi. Jadi sangat mempengaruhi kinerja guru, sikap guru dalam proses pembelajaran di kelas. Kita tahu bahwa iklim itu adalah segmen lingkungan, dapat berupa kondisi, dapat berupa situasi, dapat berupa pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh pimpinan dalam organisasi itu. Jadi iklim sebuah sekolah itu adalah kualitas atau frekuensi, banyaknya kualitas, tingginya kualitas dan banyaknya frekuensi dari interaksi antar anggota staf di sekolah dengan peserta didik, dengan sesama pendidik, hubungan antar staf, serta interaksi staf dengan orang tua. Hanya iklim itu seperangkat sikap dan sekaligus harapan yang menggambarkan ciri khas daripada organisasi itu yang dicerminkan dari perilaku serta beberapa hal yang memungkinkan hasil daripada tujuan itu dapat tercapai. Mungkin lebih jelas lagi kalau boleh ya, iklim itu dijabarkan. Satu, komunikasi yang efektif antar para staf, antar peserta didik, antar orang tua dan komunitas. Jadi di situ menghendaki komunikasi yang sehat, komunikasi yang efektif, komunikasi yang tidak salah persepsi. Kemudian yang kedua yang mencirikan iklim itu adalah mendorong hubungan interpersonal yang positif, yaitu cirinya ya atmosfer kepercayaan, keterbukaan, kolaborasi. Nah itu adalah ciri yang nomor 2. Kemudian yang ketiga menunjukkan perhatian personal. Jadi seluruhnya adalah perilaku personal masing-masing individu dalam memperoleh dan menampakkan suatu kinerja. Kemudian cara menetapkan pemecahan masalah dan proses pengambilan keputusan itu sangat mencirikan daripada iklim. Itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh staf ataupun unsur daripada organisasi itu, maka iklim itu tidak sehat jadinya. Kemudian menciptakan atmosfer melibatkan partisipasi dari seluruh peserta ataupun anggota. Kemudian kalau memecahkan masalah itu dilakukan secara kooperatif, bisa mendelegasikan, kemudian bisa mempromosikan kesempatan kepada bawahan untuk bisa maju. Nah, itu salah satu yang dicontohkan oleh presenter. Kemudian memfasilitasi penyelenggaraan sebuah pertemuan dengan orang tua ataupun peran serta orang tua untuk melibatkan mereka aktif dalam kegiatan sekolah. Menjamin orang tua menerima komunikasi teratur dari sekolah. Jadi mulai daripada proses pelaksanaan sampai pengambilan keputusan itu dilakukan dengan atmosfer kepercayaan, keterbukaan, dan
kerjasama ya yang adil. Itu adalah mencirikan sebuah iklim yang baik. Hanya saja kalau saya ulang, seluruh daripada ciri-ciri iklim itu dibentuk dari perilaku dan sikap baik oleh pimpinan ataupun yang membentuk, yang mencerminkan ciri khas daripada sekolah untuk mencapai tujuan sekolah juga sebenarnya dalam rangka membangun sekolah yang bermutu. Jadi itu hal mulai definisi sampai apa yang dirincikan dalam kegiatan-kegiatan atau langkah nyata untuk membina sebuah iklim sekolah yang sehat. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan dalam kesempatan ini. Atas perkenannya dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak atas tambahannya. Berarti ini langsung saja Pak ditutup atau Ya. bagaimana? Ya, silakan. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan diskusi hari ini ya Pak. Ya. Kesimpulannya adalah pendidikan itu tujuannya untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya hazanah ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional. Struktur organisasi pendidikan yang pokok ada dua macam, yaitu sentralisasi dan desentralisasi, yang tadi sudah dijelaskan oleh penyaji dan tambahan dari dosen pengampu. Sekian kesimpulan yang saya sampaikan dan berakhirlah diskusi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin untuk mengonfirmasi bahwa presensinya belum ada Pak di Simari. Oh iya, ini recordingnya mohon dianukan dulu.